Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Matnan Al-Ajurumiyah. Kita alhamdulillah masih di pembahasan alat penjazm. Kemarin sudah kita selesaikan alat penjazm satu fi'il. Sekarang kita lanjut di alat penjazm dua fi'il dan kita sudah ambil sebagiannya. Alhamdulillah juga kita sudah ambil mata, ma, man, ya. Terus ay. Sekarang kita lanjut lagi. Alat penjazm dua fi'il, ayyana. Ingat sisa contoh-contoh ya. Contoh ini sebenarnya ya kalau dalam buku bahasa itu hanya sekedar ya penguat kaidah. Yang paling penting itu adalah teorinya. Kalau antum dapat ini alat-alat penjazm yang menjazm dua fi'il maka fi'il setelahnya majzum. Adapun contoh dalam kitab bahasa Arab itu penguat dari kaidah itu. Karena nanti ketika antum baca kitab Gundul belum tentu contoh itu yang keluar. Yang penting alatnya pasti itu yang keluar. Alat jazmnya. Itu yang harus dipahami. Makanya rata-rata ulama bahasa Arab dalam pencontohan itu adalah tidak terlalu banyak memberikan contoh. Paling 2, 3, bahkan banyak yang mencontohkan hanya satu saja. Hanya satu saja. Sekarang wa mithalu ayyana. Contoh ayyana yaitu termasuk alat yang menjazm dua fi'il. Qauluka perkataan kamu ayyana talqani ukrimka. Ayyana talqani. Asalnya talqani. Paham ya? Adapun ni itu nun wikoya sama ya mutakallim. Kan begitu? Fiilnya sampai talqo. Jadi asalnya talqo panjang. Jadi ini majzum dengan penghilangan alif. Majzum dengan penghilangan alif. Ini fiil syaratnya. Ukrim. Ini jawaban syaratnya. Ini adalah jawaban syaratnya. Wa qauli syair dan perkataan penyair. Fa'ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzil. Lihat. Ayyana ma ta'dil. Itu fiil pertama. Jadi tidak harus terletak langsung ya fiilnya. Setelah alat. Yang penting cari dua fiil yang dijazm. Iya. Ini ta'dil fiil pertamanya. Tanzil itu fiil kedua. Ini contoh untuk ayyana. Kemudian wa mithalu aynama. Contoh aynama. Qauluka perkataan kamu. Aynama tatawajjah. Talqa sodiqon. Mana fiil pertamanya? Tatawajjah. Fiil kedua. Talqa. Ini tadi yang talqoni. Ini sekarang tanpa ya di akhir. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Ta'ala aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khairin. Lihat aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khairin. Mudah yuwajjihhu cuman tidak terasa ini ya, tidak kelihatan. Karena sebenarnya yuwajjihhu. Jadi ketemu dua hak di situ. Ketemu dua hak sehingga ditasdid. Hak akhir kata, akhir fiil, kemudian hak domir. Kalau dipisah tasdidnya maka baru kelihatan. Dipisah tasdidnya. Contoh kedua lagi wa aynama takunu yudrikkumul maut. Ini sama juga. Kalau takunu nampak penghilangan nun. Tapi yudrik
Tidak nampak karena kafnya ditasdid. Kalau dilepas tasdidnya baru kelihatan. Baru kelihatan. Karena ada kaf akhir fi'il dan ada kaf yang kum domir maf'ulun bi. Kalau antum punya tuhfah al-hulal yang antum pegang. Hulal itu, yang antum pegang itu jelas di bawah. Tapi di bawah, di catatan kakinya, itu diterangkan itu. Asalnya sebelum ditasdid begitu. Dipahami ini kan? Yang jelas ini alat penjazam dua fi'il. Wa mithalu haitsuma. Contohnya haitsuma. Itu alat penjazam dua fi'il berikutnya adalah haitsuma. Qaulus syair, contohnya adalah perkataannya penyair. Haitsuma tastakim yuqaddir lakallah hunajahan fi ghabiril azmani. Haitsuma tastakim yuqaddir. Ini jelas fi'il pertama dan fi'il kedua. Wa mithalu kaifama, contoh kaifama. Qauluka perkataan kamu. Kaifama takunil ummatu yakunil wulatu. Ini perkataan bijak, bagus juga maknanya. Cuman yang sebelum artinya kita lihat dulu. Dia menjazam. Kaifama takun. Tapi ini di atas pendapat di alat penjazam ya. Pendapatnya orang Basra. Karena ada yang berpendapat kaifama tidak menjazam. Tidak menjazam. Adapun contoh ini hanya disamakan, dikiaskan dengan temannya yang lain. Karena pendapat yang benarnya kaifama bukan penjazam. Tidak ada contoh dari orang Arab. Mereka pakai. Adapun contoh ini ahli bahasa yang buat. Disamakan dengan yang lain. Nanti ada keterangannya. Jadi kaifama takunil ummatu yakunil wula. Perhatikan itu takun. Asalnya takun ya. Cuma dibaca takuni karena ketemu dal sukun. Yakuni juga sama. Asalnya yakun. Cuma dibaca kasroh karena ketemu dua sukun. Sama tadi. Jadi kaifama takunil ummatu yakunil wula. Ini Masya Allah. Banyak orang ya tidak paham seperti ini. Nanti dia protes pemimpinnya. Dia pergi demo. Padahal ini perkataan bijak. Kaifama takunil ummah, bagaimana keadaan itu umat, yakunil wula, maka begitulah penguasanya. Jadi penguasa itu gambaran dari rakyatnya. Kan banyak orang karena mereka tidak paham seperti ini, ya kadang mereka mengingkari kemungkaran dengan yang tidak disyariatkan. Iya. Wa kaifama takun nabi niyatuk yakun sawabullahi alak. Lihat kaifama takun niyatuk yakun sawabu. Jadi fiil syaratnya takun. Jawabannya apa? Yakun. Takun yakun. Sama. Selesai alat penjazam. Setelah itu adalah tambahannya yang dalam syair. Wa yazdadu ala hadhil asma'is tis'ah. Dan wayuzadu dan ditambah ala hadhil asma'is tis'ah di atas 9 isim ini idza. Jadi ditambah dari 9 tadi itu jadi 9 itu alat penjazam dua fi'il. Terus ditambah di atas 9 ini satu kata idza. Tapi ini kenapa dia dimasukkan saja dari resmi? Enggak. Karena ada dia fi syi'ri, hanya dalam syair saja. Jadi kalau kejadiannya hanya dalam syair, tidak perlu dijadikan sebagai teori. Karena kan kita mau baca bukan syair. Yang kita baca apa? Kalimat biasa. Ini kan teori bahasa Arab untuk Quran dan hadis. Nah Quran dan hadis bukan syair. Tapi ada alat penjazam, hanya saja dia khusus di mana? Di syair. Apa itu? Idza. Ini fi syi'ri. Kama qala al-muallif. Sebagaimana dikatakan oleh penulis. Wadzalika daruratan. Demikian itu karena darurat. Bukan karena dia penjazam. Itu darurat. Nahwu qouli syair contohnya adalah perkataannya penyair. Istagni ma'agnaka rabbuka bil gina. Wa idha tusibaka khososotun fatajammali. Lihat. Wa idha tusib. Itu dijazam. Dengan siapa?
Idza. Paham kan? Idza yang menjazamnya. Khososotun fatajammal. Jawaban syaratnya ini. Fatajammal. Jawabannya fatajammal. Ini selesai yang disepakati dia semuanya adalah isim. Kan ada kemarin pembagiannya kan. Ada yang disepakati dia adalah siapa? Huruf. Sudah in. Kemudian ada yang ini sekarang disepakati dia adalah isim. Ini. Sekarang. Wa amma tsalitsu, adapun yang ketiga, amman nau'us tsalitsu, adapun jenis yang ketiga. Wa huwa maktulifa fi, dia adalah apa yang diperselisihkan dalam annahusmun au harfun. Dalam bahasanya dia isim atau huruf. Wal asahu annahu harfun. Tapi yang paling sahih dia adalah apa? Huruf. Jadi diperselisihkan tapi dia yang paling sahihnya siapa? Huruf. Fadzalika harfun wahidun. Itu hanya ada satu huruf saja yang begitu modelnya. Wahwa idma. Yaitu idma. Berarti sekarang kalau kita gabung dengan huruf yang disepakati yaitu in. Berarti nanti ada dua huruf. In sama idma. Cuman in saya sudah katakan sama antum di awal disepakati. Kalau idma berdasarkan pendapat yang sahih. Kalau dia adalah huruf. Dia juga menjazam. Mithaluhu qaulu syair. Contohnya adalah perkataannya penyair. Wa innaka idma ta'ati ma anta amiru bihi. Tulfi man iyahu ta'amuru atiyah. Lihat. Wa innaka idma ta'ti. Itu fi'il pertama. Ta'ti. Jawabannya tulfi. Itu fi'il kedua. Tulfi itu jawabannya. Ya. Ta'ti majzum dengan penghilangan ya. Tulfi juga majzum dengan penghilangan iya. Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Ini contohnya. Selesai. Wa amman na'ur rabi'u. Adapun jenis keempat. Dan ini jenis terakhir dari kelompoknya. Karena disepakati huruf, disepakati isim, diperselisihkan isim atau huruf tapi sahihnya adalah huruf. Sekarang yang keempat. Wa huwa maktulifa. Dia adalah apa yang diperselisihkan. Fi annahu ismun au harfun. Pada dia itu isim atau huruf. Wal asahu dan yang paling sahihnya annahu ismun. Bahwasanya dia adalah isim. Yang paling sahihnya dia adalah isim. Fadzalika kalimatun wahidah. Demikian itu juga satu kata. Jadi serba satu ini yang diperselisihkan. Antum mudahnya ingatnya begitu. Yang diperselisihkan dia isim atau huruf. Itu hanya ada dua kata. Tapi yang sahihnya satunya sahihnya huruf, satunya sahihnya isim. Yaitu idma dan sekarang wahwa wahia mahma. Dia adalah mahma. Satu-satunya yang diperselisihkan antara isim atau huruf dan dia yang paling sahihnya isim adalah mahma. Adalah mahma. Berarti dengan tamatnya ini antum bisa katakan alat penjazam itu dua saja. Huruf atau isim. Kan begitu sebenarnya. Tidak ada fi'il. Huruf atau isim. Cuman ada yang sepakat itu adalah huruf in. Ada yang paling kuat dia adalah huruf idma. Ada yang sepakat kalau dia adalah isim. Dan ada yang sepakat kalau ada yang diperselisihkan. Tapi yang paling sahih dia isim. Yaitu mahma. Yaitu mahma. Tinggal contoh. Wa mithaluha qauluhu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala. Mahma ta'atina bihi min ayatin litas harona biha fama nahnu laka bimu'minina. Mana dia? Mana yang dia jazm? Ta'tina. Itu asalnya ta'tina. Ada ya-nya itu. Kemudian dihilangkan karena dia dijazm. Adapun jawaban syaratnya bukan litas harona. Kalau litas haro berarti majzum dengan an yang disembunyikan setelah li. Iya kan sudah lewat itu. Tapi mana jawabannya? Itu fama. Jawabannya pakai fa. Fama nahnu laka bimu'minin. Iya. Karena kadang kalau tidak bisa menjadi jawaban maka digantikan dengan siapa? Fa. Iya digantikan dengan fa. Wa qaulu syair dan perkataannya penyair. Wa innaka mahamma tu'ti batonaka su'ulahu wa farjaka
nala muntahadzammi ajma'a. Perhatikan, mahma tu'ti. Itu tu'ti majzum. Tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya penghilangan huruf illah, yaitu alif, ya. Tu'ti, itu asalnya. Itu asalnya. Adapun jawaban syaratnya, nala. Itu berupa fi'il madhi. Sehingga tidak kelihatan dia majzum. Karena fi'il madhi hukumnya apa? Mabni. Dari sini kan ini adalah pembahasan juga penutup terakhir. Itu jawaban syarat itu bisa berupa fi'il madhi. Cuman bedanya dengan fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari kelihatan majzum di lafaz. Sementara fi'il madhi yang majzum kedudukannya. Bukan lafaznya. Karena lafaz fi'il madhi apa hukumnya? Mabni. Lafaz fi'il madhi hukumnya mabni. Sehingga tidak berpengaruh. Sehingga tidak berpengaruh. Selesai. Alat-alat penjazam. Dan inilah penyakit fi'il mudhari. Dengan ini kita sudah tamat dari fi'il. Jadi fi'il mudhari itu asalnya marfu. Selama-lamanya. Itu ucapan penulis itu. Sampai masuk padanya alat penasab, maka dia masuk. Atau penjazam, maka dia majzum. Dan antum sudah lihat alat penasab. Belum sebutkan alat penasab 10. Tapi 10 itu terbagi 2. Ada menasab dengan dirinya dan ada menasab dengan perantaraan an. Kemudian belum sebutkan alat penjazam. Alat penjazam ada 18. Tambah idan maka 19. Dari 19 alat penjazam itu terbagi 2. Ada menjazam 1 fi'il dan ada menjazam 2 fi'il. Yang menjazam 1 fi'il jelas. Lam lamma alam alamma. Lamul amr la nahi. Sementara menjazam 2 fi'il adalah dia terbagi 2. Ada isim ada huruf. Ada isim ada huruf. Intinya yang huruf cuma 2. In sama idmah. Selain itu adalah isim. Selain itu adalah isim. Ini harus antum hafal. Ketika antum mau baca kitab gundul nanti, itu harus hafal penyakitnya. Setelah itu, alhamdulillah ini kita insya Allah masuk di pertemuan akan datang kalau ini. Supaya tersatukan. Kita sudah mulai masuk fokus pada isim. Isim-isim marfu'at. Artinya sekarang berarti sisa 3 bab. Isim marfu, isim mansub, isim majrur. Nanti tawabi pengikut dibahas di marfu. Dibahas juga di marfu. Jadi kita akan fokus sampai di pertemuan sampai akhir kitab. Ya, sampai akhir kitab itu isim saja. Fi'il sudah. Tidak ada lagi pembahasan penyakitnya fi'il. Hanya isim sekarang. Mulai pekan depan kita sudah masuk di isim marfu dulu. Kemudian kalau selesai nanti sampai tawabi, maka isim mansub. Kemudian kalau masuk isim, selesai isim mansub, maka majrur. Selesai kitab. Selesai kitab. Iya, ini insya Allah kita mulai di pertemuan akan datang. Iya, tinggal antum murojaah baik-baik ya. Antum ulang alat penasab dan alat penjazam. Alat penasab dan alat penjazam. Kita cukupkan dulu, ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.